Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel yang akan membahas seputar edukasi, motivasi, dan literasi. Pada video kali ini, saya akan membantu teman-teman mahasiswa yang ingin mengajukan judul skripsi. Tidak perlu berlama-lama, kalian sudah pasti di ACC. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang cara mudah membuat judul skripsi agar cepat di ACC oleh dosen pembimbing. Pada channel ini, insya Allah saya akan tampil sepekan 2 kali, yaitu di hari Senin dan Jumat. Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu video-video selanjutnya, silahkan subscribe dan like. Jadi intinya, membuat penelitian antara skripsi, tesis, dan disertasi itu sebetulnya sama saja. Cuma yang membedakan skripsi itu lebih sederhana daripada tesis, dan tesis itu lebih sederhana daripada disertasi. Kemudian, apa yang harus teman-teman persiapkan? Saya ingin menyampaikan menurut pengalaman saya menulis penelitian baik skripsi maupun tesis. Pertama, sadarkan diri dulu bahwa kamu itu belajar di program studi apa. Jadi banyak teman-teman saya yang khususnya bertanya kepada saya kok sering ditolak ketika mengajukan judul skripsi. Nah, ternyata setelah saya lihat itu mereka itu jurusannya apa, tapi menelitinya apa. Artinya antara jurusan dan penelitian yang kalian mau ambil nanti itu harus sesuai. Karena kalau tidak sesuai, ya kemungkinan ditolak. Contoh misal, ini contoh kasus teman saya. Dia itu jurusan ilmu komunikasi, program studi humas. Jadi di kampus saya itu ada jurusan ilmu komunikasi, program studinya 2. Jadi ada humas dan ada jurnal. Teman saya ini dia itu ngambil humas, sorry. Tetapi yang mau diteliti itu tentang jurnal. Yang sebenarnya dia itu membahas tentang seputar kehumasan, tapi dia meneliti tentang media. Bagaimana cara kerja di televisi, bagaimana kemudian analisis Metro TV, yang itu tidak sesuai. Yang lebih parah lagi, yaitu ada teman saya itu yang meneliti, dia itu programnya jurusannya ilmu komunikasi, tapi meneliti tentang agama, yang sebenarnya itu lebih fokus kepada jurusan adab atau jurusan-jurusan yang berkaitan dengan agama. Ya jelas ditolak sama dosen pembimbing. Makanya saya sarankan ketika kalian itu mau meneliti, sesuaikan dengan program studi. Sesuaikan dengan program studi. Studimu apa, yaitu yang dijadikan judul. Kemudian yang kedua, carilah judul penelitian yang kamu itu mudah mencari datanya, memperoleh datanya. Nah, ini lagi banyak teman-teman yang sebenarnya kebingungan tentang hal ini. Ketika mereka itu sudah menemukan judulnya itu yang seolah-olah mengikuti dia sendiri. Oh, judul ini bagus, oh judul ini keren. Jadi seolah-olah judul itu hanya sebagai sok keren dan sok bagus. Padahal
Mereka tidak tahu nanti judul ini arahnya kemana, kemudian datanya itu mau ambil di mana, mereka nggak paham. Yang penting, oh ini keren. Contoh, misal, mereka itu adalah organisatoris, jadi orang yang berorganisasi, aktif berorganisasi. Kemudian karena sering bergaul dengan politik, sering diskusi tentang politik, jadi dia itu mau meneliti pola komunikasi presiden misalnya. Pola komunikasi presiden. Sebenarnya bagus. Jadi bagi teman-teman yang organisatoris, itu topik yang sebenarnya bagus dan jarang orang mengambil topik seperti itu. Akan tetapi dia bingung, terus datanya mau ambil dari mana ya? Kemudian saya harus kemana ya? Mereka bingung. Dan parahnya lagi, judul itu sudah di store, baru mereka berpikir. Yang seharusnya berpikir dulu, baru di store. Nah, ini di store dulu ke dosen pembimbing, baru berpikir, datanya mau ambil dari mana ya? Ya pantas saja ditolak. Bisa saja diterima, akan tetapi sulit ke belakang. Ini datanya di mana? Datanya mau ambil di mana? Ya jelas ditolak. Karena memang penelitiannya itu nggak tahu datanya mau ambil di mana. Nah, makanya saya sarankan bagi teman-teman mahasiswa yang lagi program studi skripsi itu agar carilah judul yang mudah untuk mencari datanya. Karena ketika kalian sudah menemukan judul, kemudian datanya sudah ada, jadi insya Allah kalian tinggal membuat analisisnya saja, karena data sudah ada. Kemudian yang ketiga, pelajari tugas-tugas kalian yang dulu pernah dibuat dari semester-semester sebelumnya. Sebuah penelitian yang itu program studinya sesuai, itu biasanya orang-orang yang mau mencari judul skripsi itu pasti tidak terlepas dari program studinya. Karena seperti yang saya jelaskan di nomor 1 dan nomor 2 tadi, bahwasanya kalian harus buka-buka lagi tugas-tugas kalian itu dari semester 1 semester 6 itu buka kembali, karena di situ pasti berkaitan, bersinergi antara tugas-tugas kalian, kemudian nanti judul apa yang kalian mau ambil. Nah, sebenarnya dosen itu juga sudah menjelaskan, baik kalian di semester 5, semester 6, sebenarnya dosen itu sudah memberi kisi-kisi. Jadi kalau kalian mau ambil judul, ambillah judul ini. Pasti dosen sudah menjelaskan itu. Loh, kalau di kampus saya itu pasti sudah dijelaskan. Jadi kalian sudah punya gambaran sebelum kalian semester 6 dan mengambil program skripsi. Jadi kalian sudah punya gambaran. Nah, makanya banyak dosen-dosen yang mengatakan kepada mahasiswanya, jadi langkah baiknya kalian persiapkan dulu sebelum kalian nanti di semester 6. Kalian sudah mempersiapkannya di semester 5. Jadi kalian sudah tidak susah lagi nanti ketika sudah memprogram skripsi itu sendiri. Kemudian yang keempat, kalau sudah makin memfokus, baru kalian mencari jurnal-jurnal lain sebagai referensi penelitian kamu. Nah, kalau kalian sudah dapat nih, jadi judulmu sudah dapat nih, contoh misalnya sudah dapat pola komunikasi organisasi antara kepala toko dan karyawan. Nah, ini kan sudah dapat nih. Nah, kemudian barulah kalian cari referensi di jurnal-jurnal Indonesia maupun jurnal internasional. Jadi kalian cari referensi di sana. Banyak sekali jurnal-jurnal yang menyediakan skripsi, judul, menyediakan bahan-bahan penelitian banyak sekali. Jadi kalian bisa cari di situ. Tahu kalian kalau kalian di kampus, kemudian ada waktu lenggang, ada waktu luang, kalian bisa ke perpustakaan kampus. Jadi kalian bisa melihat hasil skripsi
senior atau kakak-kakak kelas kalian di situ. Jadi bisa kalian jadikan acuan sebagai referensi. Yang terakhir, barulah kalian diskusi atau sharing kepada senior atau kakak kelas kamu yang sudah lulus. Yang lebih bagus lagi kepada orang yang sudah lulus S2. Biasanya orang-orang yang sudah lulus itu sudah pernah mengalami bagaimana caranya mencari judul, meskipun toh dia dulu ya sama posisinya seperti kamu. Mereka juga bingung mencari judul di mana, kemudian harus seperti apa. Mereka juga bingung karena mereka sudah pernah mengalami. Jadi kalian datangilah senior atau kakak kelas kalian supaya kalian punya gambaran. Jadi kalian bisa sharing ke satu atau dua senior sebagai referensi kalian nanti. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah akan saya respon. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan like dan subscribe. See you.